Di awal musim tuh seperti biasa semangat baru para manajer tuh menggebu-gebu gitu. Terus masuk ke game week 10. 10 udah. udah malas aja. Mau bahas soal strategi budgeting. Karena budgeting is everything. Yang membedakan player jago dan player yang belum jago itu ketika dia mengelola budgetnya. Betul. Chips yang menghilangkan Haaland dari FPL. Wah. Calafiori juga, wah kesel banget sih Calafiori. Calafiori harganya 6 loh. Calafiori belum ngapa-ngapain udah mahal, aneh. Berarti secara tidak langsung kalau Chelsea nggak dapat banyak penalti kayaknya degradasi ya? Degradasi. Selamat datang di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Onai. Salam panah hijau. Marhabannya FPL. Marhabannya FPL. Musim baru, semangat baru. Musim baru, semangat baru. Poin segitu-gitu aja. Gitu aja. Bentar. Ini apa pakai medali gini apa ini? Ini kan lagi Olimpiade Scott ya. Oh iya. Bukan medali apa-apa, medali perak aja. Medali perak. Ini ya, peringkat 2 untuk 2 musim berturut-turut ya. Biar sama kayak, bukan sama sih, tapi mirip Gregoria Mariska Tunjung. Wah, enggak itu mah biasa aja, fans Arsenal tuh gitu kalau membangga-banggakan Arteta padahal mah ya nggak ada piala. Gitu aja biasa lah. Ada piala Scott, Community Shield. Community Shield. Susah lo itu. Community Shield mah Sunderland juga punya. Betul. Tapi ini lawannya yang treble kan kemarin. City treble, kalah di Community Shield gitu kan lawan Arsenal. Jadi ya medali perak. Selalu ada lepas aja ya. Lepas dulu. Diuang. Bagaimana untuk musim ini mau pakai lagi atau mau turun ke peringkat 3? Lebih ke juara sih Scott ya. Juara. Gitu. Makanya siapkan aset-aset Arsenal kalian karena Arsenal akan juara. Ketia itu ambil langsung. Calafiori ya. Calafiori itu kan. Tinggal nunggu Osimhen aja ini. Nambah lagi ya tanah-tanah mau kiamat tuh gitu. Kiamat Sugro. Kan yang mau kita bahas sekarang itu sebenarnya belum ke tahap Scott Pick. Kita mau bahas yang anget-anget dulu nih. Karena di musim sekarang, musim 2025, FPL ada beberapa aturan yang baru gitu kan. Ya. Terus kita juga mau bahas soal strategi budgeting. Karena budgeting is everything. Yes, betul Budgeting sekali. is everything di FPL ya. Ya. Karena FPL ini kembali lagi seperti yang sering kita kampanyekan, FPL itu maraton guys, bukan Betul. sprint. Betul Jadi sekali. santai aja. Utamakan perencanaan jangka panjang. Betul. Apalagi aturan-aturan yang baru ini supaya kita tuh di maratonnya bisa lebih lama karena di aturan-aturan baru ini banyak yang sistemnya tuh kayak maraton gitu. Tuh, mengakomodir cara kita buat maraton, ya kan. Jadi untuk aturan baru juga nanti ada kaitannya sama setelah bahas budgeting juga nanti di akhir kita bakal bahas sebenarnya komposisi tim yang seimbang gitu. Itu gimana gitu menurut kita ya, menurut Pandit FPL gitu. Jadi tonton videonya sampai habis. Oke. Apa nih? Kita langsung aja ke aturan baru kayaknya. Nah, aturan baru ini. Yang paling kelihatan beda dari aplikasi dan juga website tuh mungkin tampilan dulu ya. Tampilan Scott, gimana nih Scott? Menurut Scott Onai tampilannya apakah better atau B aja? Kalau dilihat sih better ya. Kalau yang lebih sekarang gitu lebih enak untuk dilihat dan emang kelihatan ini tuh games gitu. Jadi kelihatan dari logo-logonya. Kalau yang kemarin kan kaku banget ya, tulisan doang gitu. Oh, terus iya. logo-logonya tuh nggak enak. Kalau sekarang lebih ini tuh emang fantasi gitu. Ikonnya sedikit lebih gede ya, Ikonnya itu tuh yang utama, si singa itunya ya. Tuh sama si icon di apa sih namanya, di pitch-nya gitu. Di chipnya juga. Di chip ada, nanti kita bahas chip baru gitu kan. Tapi secara tampilan sih gimana ratingnya Scott? Dari 1 sampai 10 berapa Scott? 4. 8 enak banget. 8 ya? 8 enak banget. Kalau saya sih 7,5 deh. 7,5 ya. 7,5. Saya tidak langsung kita emang
mengapresiasi lah dengan Mengapresiasi, tampilan baru dari Fantasy Premier League ini gitu. Ya maka udah lama kan ya, makanya masa nggak tampilannya nggak lebih bagus kan? Harusnya sih harus lebih bagus. Kalau bisa sih tiap musim gitu, biar lebih semangat lagi mainnya. Betul, betul. Apalagi di awal musim tuh seperti biasa semangat baru para manajer tuh Betul, menggebu-gebu gitu. Terus masuk ke game week 10. 10 dah. udah malas aja. Udah Apalagi- ketinggalan 20-30 poin sama rival kita Lagi poin merah, panah merah mulu. Aduh. Nah, selain dari tampilan, sebenarnya ada yang jauh lebih penting Scott dari yang baru di FPL ini ya. Yang pertama dari segi free transfer. Biasanya itu kan kemarin-kemarin kita free transfernya maksimal 2. 2. Jadi misalnya- mau berapa game week pun Tetap 2. Jadi misalnya di game week ini kita punya 1 free transfer, tapi kita nggak melakukan transfer nih. Game week berikutnya jadi 2 kan. Terus kita nggak bikin transfer lagi, game week berikutnya tetap 2 gitu kan. Nah sekarang nggak hanya nyampe 2, tapi nyampe 5 gitu. Jadi kita bisa nabung sampai 5 free transfer tuh. Nah setelah nabung 5 free transfer, kita bisa melakukan 5 transfer gratis tanpa minus poin. Jadi kayak apa? Kayak mini free hit gitu Mini kan. free hit. Mini wild card ding. mini wildcard Mini ini wild sih. card kan. Jadi ya itu mungkin bakal menguntungkan buat manajer-manajer yang suka kelewat deadline. Itu yang pertama dan yang kedua mungkin untuk manajer yang udah di top gitu ya, udah di posisi atas terus kayaknya kualitas pemainnya masih bagus. Tuh. 2-3 game week lagi baru ada jeda internasional atau apa gitu. Kompetisi Eropa. Nah, di sana baru Tuh. kan Jadi biasanya buat- cuma 2, sekarang bisa sampai 5. Seru ya, juga tuh. secara gak langsung juga kita si manajer harus lebih harus lebih punya perencanaan lah gitu. Betul. Bisa aja dia ngetargetin di game week sekian dia mau karena game weeknya agak berat dan ada fixture swing gitu kan. Jadinya dia harus butuh transfer yang banyak sehingga dia nyiapin dari awal buat nyimpan transfernya dan nggak pakai transfernya dulu gitu. Betul. Jadi perencanaannya juga harus lebih mateng gitu buat si manajer. Ini ke teknis nih, kayaknya ada yang lebih seru juga gitu. Musim ini gitu 2024-2025 kayaknya bakal banyak penalti. Ini bisa di spoiler sama FPL karena untuk save dari seorang ibarat penalti yang tadinya 15 gitu ya, bonus bonus poinnya. point sistemnya sekarang cuma 9. Nah. Itu pertanda bahwa kayaknya FPL di musim ini Premier League di musim ini akan banyak penalti. Mungkin selain banyak penalti banyak yang save juga. Banyak yang save juga. Ini save juga nih. Berarti jangan ngambil Palmer kalau gini ya. Wah. Palmer kan musim lalu banyak penalti. Berarti secara tidak langsung kalau Chelsea nggak dapat banyak penalti kayaknya degradasi ya. Degradasi. Wah, diserang lagi Scott. Wah, Jangan Scott. jangan. Diserang. Chelsea ngeri. Apalagi nih Scott? Nah, selain bonus point sistemnya secara keseluruhan bisa dibaca di webnya Premier League. Cuman ya tadi salah satu bocorannya ada perhitungan bonus poin tentang penalti yang berkurang dari saving penalti dari 15 ke 9 juga. Selain itu ada goalkeepers and defenders conceding a goal with reward minus bonus points minus 4 bonus point system. Jadi yang apa tuh, gimana tuh? si kiper sama defender kalau misalkan kebobolan jadi 1 gol aja gitu. bonus poinnya berkurang 4 gitu. Bonus poin ya, Perhitungan dibedakan bonus poin. dengan poin. Bukan Beda poin, kan? bonus poin. Bonus poin itu kan yang 1 sampai 3 itu skor. Jadi kalau misalkan biasanya yang skor misalnya Haaland nyetak 2 gol, ada perhitungan bonus poinnya juga sehingga setelah ngitung poin 60 menit, poin 2 gol tambah bonus poin sistemnya maksimal 3, berarti segitulah jumlahin sendiri aja. Oke, setelah bonus poin sistem yang terakhir yang baru itu ada chips Scott. Nah, ini Ini apa nih? Kalau di musim lalu kan kita ada di Euro itu sama tambahan 1 chip lagi untuk wild card kan. Jadi kemarin tuh di musim lalu kita punya 3 wild card. 2 musim lalu itu Scott. 2 musim lalu kita punya 3 wild card kan. Jadi nah, sekarang tuh gimana nih Scott? kalau sekarang mystery chips barunya itu namanya masih mystery chips Scott. Namanya juga misteri. Masih misteri. Jadi gak tahu nih karena dari si panitianya juga bilang ya, dia baru diumumkan nanti Januari fungsinya gitu. Tapi udah dapat info-info dari lambe-lambe gitu. Apa sih gitu? Biasanya dari orang dalam bocor atau apa, belum ada ya kayaknya. Sebenarnya chipsnya itu menurut ini ya dari lambe-lambe katanya sih chips yang menghilangkan Haaland dari FPL. Wah. Itu kayaknya udah gak perlu ya kayaknya. Chips yang menghilangkan Haaland jadi kayak Thanos gitu ya, cetrik langsung hilang gitu. Tapi
gak worth it sih karena Nggak worth it musim ya. sekarang jadi palan. Sebenarnya tentang apa ya, tentang bayangan kita tentang Mystery Chips ini sebelumnya udah kita bahas rame-rame nih di X Space gitu. Ya. Jadi kalau misalkan pengen dengerin kira-kira apa nih Mystery Chipsnya, silakan dengerin aja X Space-nya Panit FPL. Nanti dicari aja, di scroll aja ke bawah, ada tuh recordingnya gitu. Ada yang berspekulasi nanti tuh semacam all out attack. Yang kayak dulu pernah tuh all out attack gitu. Yang bisa 2 defender doang. Betul. Ada yang spekulasinya kayak gitu dan macam-macam lah gitu. Seru pokoknya chips baru Iya, ini. all out attack kayaknya yang banyak ditunggu nih. Wah, orang-orang pada semangat kayaknya. Kalau bisa sih all out attack-nya nggak cuma 2 ya, tapi kita bisa sama sekali nggak pakai defender gitu. Midfielder sama Ya. forward dipolin. Defendernya pun defender yang attacking gitu. Nah gitu. Jadi mungkin ya gak tau lah chips baru nanti, karena anehnya juga kenapa baru Januari gitu, nggak dari awal musim gitu. Ada apa tuh? Apakah menunggu Osimhen ke Arsenal dulu di Januari? Ya, itu juga menarik kan, berbarengan sama transfer window kan. Transfer tengah window, musim. Jadi betul. ya kita nantikan lah nanti. Ya, biar apa ya? Biar biasanya kan main FPL baru mulai semangat di tengah-tengah, terus menurun, terus baru masuk pertengahan, masuk paruh musim naik lagi gitu kan. Nah, Mungkin itu juga sih. dengan cara ini biar bisa maintain semangatnya para player gitu. Betul. Oke Scott, bahasan pertama udah lah ya. Yang Iya. kedua mungkin kita mau bahas soal budgeting. Budgeting nih. Manajemen budgeting nih. Kenapa mengelola budget itu penting? Seperti yang kita udah jelasin di awal tadi, karena budgeting itu is everything. Yes. Budgeting is everything karena modal kita dari awal dan semua player itu modalnya sama gitu kan. 100 juta 100 juta. sama. Makanya yang membedakan player jago dan player yang belum jago itu ketika dia mengelola budgetnya. Gitu. Betul. Karena kan modalnya sama, asetnya sama, Startnya sama. startnya sama, yang bedain cara mengelolanya. Pengelolanya, betul. Makanya buat cewek-cewek itu wajib memperhitungkan Para manajer FPL. Para manajer FPL. Karena soal budgeting sudah teruji. karena dia teruji mengelola budget gitu. Nggak boros gitu kan, rajin menabung, Gaji udah nabung. fix Harga sekecil apapun diperhitungkan gitu. fix menantu idaman. Menantu gitu. idaman. Bukan PNS ya, Bukan man. manajer FPL. Manajer menantu FPL. idaman gitu. Menantu idaman adalah manajer FPL. Nah, gitu. Makanya untuk mengolah budget kita juga harus mengategorikan tuh setiap aset tuh berdasarkan harganya. Nah, di FPL biasanya kita bagi 3. Bagi kategori ya. Ya, 3 kategori, ada aset premium, aset mid price, sama aset murah. Gitu. Jadi ada 3 lah kategorinya, dan nanti si 3 kategori tadi dipisah per posisinya. Betul. Gitu. Nah, untuk posisi goalkeeper, nah ini di goalkeeper nih. Di goalkeeper itu yang kita kategorikan sebagai goalkeeper premium itu yang harganya di atas 5. Di atas 5. Ada siapa aja nih ya? Goalkeeper di atas 5 tuh, wait. Udah pasti Ederson, Alisson, Ellison ya, iya sih. Yups. Raya ya, Raya 5,5. Ortega juga 5,5, buset. Ortega, ya betul. Martinez 5, Pickford 5, Leno juga 5. Jadi ya Kita kategori kalau yang di high mah 5,5 lah. nah, ya, Murah ya. ya 5,5 lah gitu. Jadi Kalau 5 mid kayaknya. premium gitu. Jadi itu tuh pemilihan kipernya ya, yang 5,5an itu premium. Ya. Terus yang harganya 5 ya itu mid price lah. Ya. Terus yang di bawah 5 nah itu baru kalau kiper murah. Ya. Kalau kita sih biasanya menyarankan buat kiper sih ambil yang murah aja. Yang penting dia reguler main gitu. Ya. Supaya nggak kehilangan minimal 2 poin lah. Absensi poin. Ya, minimal poin absensi gitu. Karena kita ngarepin dari kiper apa gitu kan. Ya, selain clean sheet Selain kan. clean sheet, save penalti juga kan sulit diprediksi Sulit, gitu kan, ya. penalti diprediksinya gimana gitu. Jadi ya udahlah, jangan terlalu effort nyari kiper, yang penting dia reguler main aja gitu. Regular main yang utama sih. Ada juga strategi Scott yang strateginya itu kipernya itu jadi ngambil Di satu tim yang sama. gitu. Betul. Karena kalau misalkan si yang ini diganti cedera dan sebagainya, udah pasti yang naik si cadangannya kan. Betul. Jadi satu musim tuh aman, gak usah ganti kiper. Aman. Kayak misalkan Arsenal. Arsenal kan clean sheet paling banyak ya musim lalu 16. Jadi wajar kalau misalkan ada manajer yang ngambil David Raya sama Ramsdale misalnya gitu. Cuman ya harganya Raya sama Ramsdale emang agak mahal sih. Iya, iya. 5 sama 5,5 ya.
normalnya sih kalau saya pribadi ya, kalau saya mau ngambil kiper pasti mungkin harganya yang 4,5 sama 4. Udah itu aja gitu. Yang penting dua kiper ini bisa main gitu. Bakal main tiap game week. Nah, kalau di defender Scott. Kalau di defender nih yang termasuk high price berapa? Yang termasuk premium 6 deh ya, 6,5 kayaknya. Ini di atas 5,5 deh ya, 6 lah 6 gitu. 6. Jadi mulai dari 6. Kalau 6 banyak banget kayaknya. 6 banyak sih lumayan. Pemain Arsenal semua, Scott. Arsenal 2 tuh. City 2. City 3. Banyak sih. Trippier juga masih 6 ya. Yang aneh tuh Timber sih. Timber gak main satu musim kemarin harganya 5,5. 5,5 ya? Calafiori juga kesel banget sih Calafiori. Calafiori harganya 6 loh. Calafiori belum ngapa-ngapain udah mahal. Aneh panitia aneh emang panitia. Nambah satu bisa dapat full crook ya. Nambah satu bisa dapat full crook striker lagi. Calafiori harganya lebih mahal daripada Captain City gitu. Ini agak membingungkan itu sih. Bener sih. Makanya untuk defender. Cuman tapi mungkin panitia ada preferensi lain. Itu sih yang misteri itu sih. Gimana caranya mereka menetapkan harga pertama gitu. Itu misteri sih. Gak ada yang tahu gitu. Yang premiumnya 5,5 ke atas. Betul. Jadi 6 ke atas lah gitu. Betul. Nah, mid price-nya dari 5,5 sampai 4,5. 4,5 ya. Karena banyak kok yang 4,5 yang defender yang 4,5 yang harga 4,5 tapi bagus. Ya. Dan yang murahnya itu di bawah 4,5. 4,5 di bawah 4,5. Jadi kalau saya pribadi sih menyarankan untuk defender mending gak usah maksain yang premium banget. Kecuali kayak udah beberapa game week kelihatan kalau di salah satu tim ini tuh ada di tim ini tuh potensi clean-nya gede banget. Betul. Meskipun harganya premium ya udah sikat dulu aja satu aja gitu. Selain itu mungkin assist sama golnya juga udah kelihatan tuh. Betul. Kayak musim lalu Trippier di awal musim sebelum cedera. Ya, sama musim lalu juga kayak Saliba, Ben White gitu kan. Salah satu. Serius kok. Iya, betul. Ini buktinya harga pemain Arsenal mahal-mahal nih defender ini. Iya. Nah, terus midfielder. Nah, midfielder kan seperti biasa adalah aset-aset yang sering kita andalkan ya. Setiap musim juga karena dia dapat poin clean sheet juga dikit, dapat assist atau gol dan terhindar dari kebobolan gitu kan. Terus kadang posisi di midfielder itu ketika eye testnya atau di strateginya di penyerang itu kayak beberapa kali salah kan main di winger gitu. Nah, untuk harga aset premium sebenarnya untuk midfielder sih kita taruhnya di atas 9 ya. Di atas 9. Jadi mulai 9,5, 10,5 sampai salah yang paling mahal 12,5 gitu kan. 12,5 ya salah ya. Jadi Odegaard itu 8,5 itu kayaknya masih mid price sih untuk Odegaard ya karena dia reguler main kapten juga gitu kan. Jadi yang mulai mahal tuh yang mulai premium itu Foden di 9,5. Foden naik ya harganya jauh ya. Lumayan. Terus untuk harga mid price-nya midfielder itu dari 9 sampai 7 gitu. Nah, ini distribusinya gede banget gitu 9 sampai 7 dan banyak pemain yang ketersediaan pemainnya banyak tuh dari 7 sampai 9. Jadi maksimalin buat riset di posisi ini gitu, midfielder dengan harga mid price. Ya, itu utamanya sih. Gitu. Jadi untuk minimalis budget di mid price. Karena memang di midfielder kalau misalkan dapat nemu nih aset yang harganya antara 7 sampai 9 dan ternyata perform, wah itu good point banget gitu. Lalu baru di bawah 7, nah itu midfielder yang murah gitu. Betul. Kayak kemarin tuh Palmer tuh harganya kan 5 ya. 5 ya? 5 dari 5,5 sampai sekarang 10,5. Buset. 10,5 gila. Start from 10,5 Palmer. Tapi kisi-kisi Scott Boy bakal pakai enggak? Pakai sih kayaknya. Pakai. Enggak, antara Palmer atau Nkunku, Scott. Karena Nkunku murah banget, 6,5. Nkunku tapi forward kan di APL? Midfielder. Nkunku tuh midfielder. Nih, ntar saya cek ya. Nkunku, midfielder. Ini fans Chelsea nggak ada fans Chelsea. Nggak ada. Mau nanya padahal tadi. Ya aja nggak tahu. Antara, ya soalnya preseasonnya nggak meyakinkan Scott ini Chelsea tim. Nggak tahu ya. Kemarin lawan Madrid tim keempat aja. Ini. Oi. Nah, terakhir di forward Scott. Forward nih. Untuk aset premium kayaknya udah pasti di atas 7,5. Tuh. Nah, forward ini apa ya? Posisi paling aneh sebenarnya Scott. Ya. Karena selisihnya terlalu jauh. Jauh banget coba. Haaland paling mahal 15. Ya. Yang paling dekat Watkins harganya 9. Selisihnya 6. Aneh. Berarti FPL. untuk premium
Cuman ada 1-2 aja ya. Bener. Kalau misalkan harganya ini kita kan ambil premium forward itu di atas 7,5 sebenarnya. Ya. Jadi ya kayak sebenarnya banyak sih kalau 7,5 ya. Cuman ya yang maksudnya yang reguler main yang jadi andalan gitu. Tuh. Banyak, tapi kan kita masa pilih Jackson. Gitu kan. Ya kayak beberapa mungkin diferensial kayak Mateta kalau enggak Nunes. Paling itu kan 1-2. Tapi kan kita yang utamanya tetap Watkins dan juga Haaland gitu. Yang mungkin 50% dari para manajer akan memilih para pemain itu gitu. Oke, nah Haaland ini sebenarnya ini perbincangan di mana-mana sih Haaland ini. Karena harganya 15 terus jadi gimana ya? Kalau misalkan nggak punya Haaland, itu buat beli Haalandnya susah, Scott. Karena terlalu jauh gitu selisihnya. Selain pakai chip kayaknya susah. Susahnya belinya gitu kalau nggak pakai chip. Kalau misalkan pasti mengorbankan 2 pemain gitu. Jadi harus ada 2 transfer buat dapat Haaland. Kalau misalkan dari awal punya Haaland. Betul. Gitu. Kalaupun beli dari awal Haaland, takutnya flop dengan harga 15. Betul. Nah, itu betul. dilemanya di situ yang Betul, para betul. pemain Haaland. Makanya antara no Haaland atau no Salah, tapi ada juga sih yang nggak pakai Haaland sama Salah. Kalau Scotlandnya gimana nih? Sudah pasti akan tetap dengan idealisme tanpa Haaland di musim kedua. Melawan kemustahalan ya. Melawan kemustahalan. Tetap Scotlandnya dengan melawan kemustahalannya. Kalau kalian bingung siapa yang mengkampanyekan melawan kemustahalan, Scotlandnya pokoknya. Saya akan pilih Kai Havertz. Kai Havertz. Kalau itu bagus Kai Havertz. Haaland kan di musim lalu 14 kan? Sekarang udah naik jadi 15 gitu. Parah sih 15 nih. Masalahnya tuh ini Scott, kalau misalkan hal 15 oke lah, tapi gak ada striker lain yang harganya mendekati gitu. Bener-bener jauh gitu. Kalau misalkan ada striker siapa, dulu kan masih ada Kane. Ada Kane mungkin 11 atau 12 kan? Ya Kane kan jadi misalkan kita punya Kane ya mungkin bisa buat dapat halannya nggak harus 2 transfer gitu. Asalkan tabungan kita cukup gitu kan. Tapi yang potensial sih selain Watkins, Isak kan ini nama-nama baru juga menarik Scott. Siapa? Kayak strikernya MU ya. Siapa sih yang namanya? Zigze. Nah itu menarik menurut saya Scott. Harganya 7. Tapi Fulkrug juga menarik. Fulkrug itu menarik. Saya kemungkinan ambil dia sih. Ambil Fulkrug tapi kayaknya kalau saya sih nunggu jadwalnya agak bagus dikit ya. Soalnya 3 game week pertama agak sulit sih. Aston Villa, Crystal Palace, sama City ya. Nah, jadi kayaknya menunggu jadwal bagus itu buat Fulkrug. Kayaknya di awal-awal Watkins, Isak sih wajib ya. Iya, Watkins, Isak sih wajib banget sih. Gak ada salah satunya rugi kayaknya. Dan aset murah buat forward itu di bawah 6,5. Nah ini agak menarik juga sih karena harga 6,5 ke bawah juga ada beberapa nama kayak Muniz juga harganya 6. Terus Calvert-Lewin, Wisa, Cunha juga 6,5. Jadi ya harus benar-benar perhitungin sih. Terutama nentuin dulu nih. Nanti kita di setiap game week itu bakal pakai 3 striker atau 2 striker. Betul. Atau bahkan 1. Tapi kemungkinan gitu. 2 atau 3 sih kayaknya. Betul gitu. Kalau misalkan 3-4-3 gitu kan atau 3-5-2 ya itu berarti minimal punya 2 striker yang benar-benar potensial. Betul. Gitu. Satu lagi ya seperti biasa striker diferensial ya. Betul. Oke, agak panjang ya bahas budgeting ini sebenarnya. Cuman ini bisa lebih panjang lagi. Bisa lebih panjang lagi gitu. Cuman ringkas sedikit aja gitu. Poinnya memang gimana caranya kita memberi komposisi di mana kita ambil aset premium, di mana kita ambil aset mid price, di mana kita ambil aset yang lebih murah. Betul. Gitu. Nah ini juga nyambung ke pembahasan kita yang terakhir Scott tentang komposisi tim. Ya. Komposisi tim ideal yang seimbang, yang bisa jangka panjang itu kayak gimana gitu. Mungkin kita ambil dari per posisi aja gitu ya. Boleh. Tapi secara umum sebenarnya kita udah ngelis sih kayak 4-5 poin ya. Yang pertama kita sih menyarankan buat maksimal punya 2 aset premium lah. Minimal 2 aset premium. Kalaupun 3 ya yang enggak mahal ya premium tapi yang enggak mentok gitu loh. Ya. Kalau ya mungkin ya misalkan ada Salah, ada Haaland, satu lagi jangan langsung yang premium ya, lagi. Premium di atas 9 misalnya Watkins atau kalau misalkan premiumnya Watkins, Salah mungkin bisa ngambil lagi 1 premium lagi. Satu gitu. lagi premium tapi bukan Haaland kayaknya. Dan poinnya adalah setiap kita ambil aset premium itu wajib asetnya itu akan kita andalkan sebagai pemilihan kapten. Betul. Gitu. Itu yang utama sih. Aset premium itu minimal wajib jadi kapten. Karena sayang banget udah mahal-mahal nggak dikaptenin. Betul. Gitu. Betul. Kayak percuma banget gitu. Jadi makanya setiap milih aset premium pastikan kalau aset-aset premium ini bakal kita kaptenin gitu di banyak game week lah gitu, gak cuma 1-2 game week. Terus mungkin investasi di midfielder ya. Ini yang penting sekali karena kalau kita lihat di musim lalu gitu, kita selalu menggunakan formasi
memaksimalkan para midfielder. Minimal 4 lah. Minimal 4. Dan mayoritas di musim lalu kita selalu pakai 5 gelandang. 5 gelandang 352. 352. Makanya ya benar sih investasi ke midfielder gitu. Terus yang ketiga itu beda sama musim-musim sebelumnya. Mungkin banyak manajer yang dia cuma punya andalan 11-12 pemain doang. Sisanya cuma ngepasin budget. Ya. Nah, sekarang tuh beda. Nah, ya banyak banget manajer yang sisanya mah yang sehabis aja lah gitu. Ya, sehabis gitu, budget aja gitu cukup. Nah, cuma kalau sekarang menurut saya itu nggak bisa lagi gitu. Karena kita punya 5 free transfer tadi, Scott. Dan mengantisipasi rulet-ruletan pelatih rese ini. Karena banyak pelatih baru kan, ada Arne Slot, terus si Maresca, Arteta juga mulai banyak ruletnya gitu. Oh, rulet keren mau diganti. Jadi menurut saya 15 pemain ini adalah wajib kita pastikan 15 pemain yang reguler gitu. Makanya harus benar-benar milih aset yang benar gitu kan. Nggak bisa kayak kemarin gitu. Dan dengan keuntungannya juga kalau kita punya 15 pemain yang reguler bermain, kita tuh bisa nabung free transfer, Scott. Karena kita nggak khawatir gitu kan. Kita bisa nabung juga, kita bisa gonta-ganti aset lebih leluasa lah gitu. Benar banget sih. Karena kerasa banget ketika kita punya pemain-pemain yang harganya paling murah, nggak reguler main, ketika ada yang cedera atau terkena akumulasi atau apa gitu ya, gangguan, udah bingung. Kita kalau pakai minimal pakai 2 transfer, kita harus poinnya kurang gitu, harga uangnya. Ya mau nggak mau harus minus poin. Nah, itu yang pasti merugikan ketika nanti ada tuh gitu. Nah, kalau kita sarankan sih 15-15-nya harus benar-benar aset yang reguler bermain gitu. Terus yang keempat, usahakan punya 2 aset diferensial. 2 aset diferensial. Ini juga penting. Karena aset diferensial itu justru mereka yang bisa naikin ranking gitu kan. Bukan sekedar misalkan kita punya Haaland, orang lain juga punya Haaland gitu. Sementara misalnya kita ambil Iwobi gitu. yang ambil Iwobi siapa gitu kan. Gak banyak gitu. Sementara kalau misalkan Iwobi ternyata perform dan kepemilikannya gak banyak, ya kita bakal naik ranking. Benar, gitu. itu yang akan membedakan kita dengan para mayoritas manajer. Kan maksudnya pemain-pemain reguler kita di awal musim gitu ya, kita kan gak tahu harus pilih siapa. Betul. Pasti pilih Haaland, Watkins, atau pemain MU, Arsenal gitu, Liverpool, itu ya pemain-pemain yang biasanya reguler mendapat poin di musim lalu. Tapi kan apa yang menjadi pembeda kita agar bisa poinnya lebih tinggi dari yang lain gitu. Betul. Nah, yang terakhir, Scott, usahakan di bank kita itu nggak nol. Betul sekali. Karena kalau bank kita nol, kalau ada yang pemain cedera atau kita mau beli aset yang harganya naik, itu akan membingungkan. Nggak bisa diambil gitu. Harus transfer 2. Harus transfer 2. Sementara kita misalnya punya free transfer cuma 1. Mau nggak bukan minus poin, itu sangat merugikan gitu. Makanya minimal ada 0,5 lah atau 1 gitu lah. 1 lah. Jadi jangan terlalu boros lah. Itu makanya kembali lagi manajemen budget gitu kan. Budgeting itu adalah everything pokoknya. Jadi ya kita udah bahas ya semuanya dari aturan baru, soal manajemen budget, terus komposisi tim ideal. Kita juga pengen ingetin kalau seperti biasa setiap musimnya Pandit Football selalu mengadakan liga paling bergengsi dengan hadiah terbesar, peserta paling banyak, pokoknya Asia Tenggara. The best lah. Kita juga dapat award kemarin, Scott. Gokil dari komunitas ya. Terima kasih. 4 award gitu kan kalau nggak salah, konten kreator dan liga terbuka dan sebagainya gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung kita gitu kan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa terus follow dan ikutin sosial medianya Pandit Football dan Pandit FPL, ada di Instagram, di X, di TikTok dan sebagainya. Karena musim ini akan ada yang baru gitu di Pandit FPL gitu. Pokoknya bakal mengejutkan lah gitu. Bakal mengejutkan lah. Jadi terus aja pantengin, gak bakal nyesel buat ikut Liga Pandit. Iya, pasti. Oke, Sot. Mungkin udah cukup ya. Segini ya. Terima kasih buat yang menonton. Sampai jumpa di Scott Pick Game Week pertama nanti. Langsung gitu. ya nanti. Betul, Game Week pertama dan sampai Game Week 38 akan ada Scott Pick. Jadi terus pantengin YouTube-nya. Oke, saya Scott Ubay. Saya Scott Orai. Salam panah hijau.